Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi tentang pelaksanaan pembelajaran sains pada anak SD atau MI terkait bidang fisika. Saya Nikita Khairunisa, NIM T2019-4035. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama tentang konsep dasar fisika. Fisika secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang zat dan energi, seperti panas, cahaya, dan bunyi. Tetapi dalam pengertian tersebut masih sangat umum, sehingga agak sulit untuk dipahami, terutama jika harus menentukan bagaimana yang dapat disajikan dan diberikan kepada anak usia dini. Adapun secara detail, konsep-konsep yang dapat diperkenalkan diantaranya: yang pertama, ada materi, adalah sesuatu yang menempati ruang dan berat. Yang kedua, wujud materi terdiri dari 3 wujud dasar, yaitu padat, cair, dan gas. Yang ketiga, setiap materi di alam ini memiliki jarak meskipun sangat dekat. Yang keempat, ukuran materi sebagai objek seperti mas atau beratnya. Yang kelima, jarak antara berbagai materi di bumi. Yang keenam, materi dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang diamatinya, misalkan melalui warna, bau, rasa, kelarutan kandungan listriknya, yang disebut sebagai kelengkapan karakteristik fisik atau proses dan reaksi fisika. Yang ketujuh, materi dapat dihubungkan dengan materi lainnya untuk menghasilkan hal-hal yang baru atau wujud baru. Yang kedelapan, hakikat materi terkecil atau partikel terkecil yang disebut molekul. Yang kesembilan, molekul terbuat dari partikel terkecil yang disebut atom. Yang kesepuluh, susunan atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Yang kesebelas, atom dibangun oleh sejumlah substansi yang disebut elemen. Yang kedua belas, energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang wujudnya dapat berbagai bentuk: cahaya, panas, suara listrik, energi gerak, dan energi nuklir. Yang ke-13, energi yang tersimpan dalam suatu materi disebut energi potensial. Yang ke-14, energi dapat disimpan, dibuang, atau diselamatkan yang disebut konservasi energi. Yang ke-15, ada jumlah minyak tanah atau fosil dalam bumi yang bersifat terbatas. Dan yang terakhir, pemanfaatan energi dapat bervariasi, misalnya untuk penerangan, pemanasan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Siti Fatul Saida dengan NIM T2019-4030. Di sini saya menjadi pemateri kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang keterampilan proses untuk memahami fisika. Keterampilan proses dalam pembelajaran sains atau IPA ini merupakan pendekatan yang pembelajarannya yang dirancang agar peserta didik mampu menemukan fakta-fakta dan mampu mendalami teori pembelajaran yang sudah diajarkan. Untuk itu, di dalam peserta didik ini, peserta didik itu dilatih agar mereka bisa menghadapi kenyataan nyata dan menghadapi masalah yang ada di kehidupan ini. Keterampilan proses ini untuk membangun cara berpikir peserta didik agar logis, yaitu masuk akal untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di dalam keterampilan proses fisika ini ada 6 keterampilannya. Yang pertama yaitu keterampilan dalam pengamatan. Caranya yaitu: 1. Mengamati detail objek yang termasuk kelompok fisika berdasarkan warna, ukuran, kekerasan, atau sebagainya. Mengamati perbedaan benda hangat dan dingin. Mengidentifikasi suara keras dan lemah. Mengamati gambaran atau ciri-ciri wujud benda padat, cair, dan gas. Mengamati gambaran perubahan warna, bentuk, ukuran, kedudukan, dan berbagai jenis benda. Mengamati gambaran perubahan benda-benda yang menghasilkan listrik dan magnet. Nah, di sini berarti intinya, dalam keterampilan dalam pengamatan ini, kita dapat melakukan dengan cara mengamati menggunakan perasa
atau penggunaan panca indera. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mengamati benda panas dan dingin. Kita bisa menggunakan es batu dan menggunakan lilin yang sudah dihidupkan. Yang kedua yaitu keterampilan dalam mengklasifikasi. Sudah terlihat jelas bahwa mengklasifikasi sendiri ini artinya mengelompokkan. Jadi seperti mengelompokkan benda-benda padat atau gas, mengelompokkan benda atau objek berdasarkan ciri-ciri fisiknya, baik dari baunya maupun rasanya. Mengelompokkan aktivitas manusia yang hemat energi dan boros energi. Mengelompokkan benda-benda di rumah dan di lingkungan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan tidak menggunakan tenaga listrik. Jadi di sini kita dalam keterampilan dalam mengklasifikasi ini kita bisa mengajarkan kepada peserta didik untuk mengelompokkan sesuatu yang sama secara fisik, sama secara rasanya, sama secara jenisnya, atau sebagainya. Misalnya, mengelompokkan benda berdasarkan ciri fisiknya, yaitu misal orang yang tidak lengkap, cacat, itu bisa dikumpulkan dengan orang cacat, dengan orang yang tidak cacat gitu. Yang ketiga itu keterampilan komunikasi. Dalam komunikasi ini kita bisa menggunakan kata daya atau gaya untuk menunjukkan aktivitas mendorong atau menarik suatu objek. Yang kedua bisa menyampaikan hasil pengukuran jarak antara suatu objek atau tempat objek ke tempat lainnya. Yang ketiga menunjukkan gambaran bentuk mesin atau kendaraan yang dilihatnya di garasi atau tempat lainnya. Misalnya contoh keterampilan komunikasi ini saat kita ada di rumah dan menuju ke sekolah. Nah, di situ kita bisa mengukur jarak kita ke sekolah, jarak kita ini sebagai objek dan sekolah itu sebagai subjek. Nah, objek ke subjek ini berapa jaraknya? Misal menggunakan langkah kaki untuk mengukurnya. Tuh. Selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan angka atau pembelahan. Di sini kita bisa menghitung berat suatu benda dengan menggunakan alat ukur, misalnya kayak kilogram, oun, dan lain-lain. Bisa menghitung jarak suatu tempat atau objek di sekolah. Misalnya ya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu objek ke subjek, yaitu saya berangkat sekolah berapa jaraknya, bisa menggunakan langkah kaki itu. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu keterampilan menyimpulkan. Di sini kita bisa membuat kesimpulan tentang mengapa suatu benda berubah kedudukannya atau depan berpindah tempat. Yang kedua, membuat kesimpulan agar pemakaian listrik di rumah atau di sekolah itu hemat. Yang ketiga, menyimpulkan mengapa roda kendaraan berbentuk bulat, tidak persegi atau bentuk lainnya. Nah, di sini kita dalam keterampilan menyimpulkan ini kita bisa memberikan gambaran atau kita bisa membawa secara langsung anak peserta didik ke benda itu, seperti benda yang tadi, mengapa roda sepeda motor ini bulat tidak lingkaran. Kan mereka bisa berpikir secara logika. Kalau bentuknya segitiga, otomatis kita kan jalannya susah. Nanti loncat-loncat jalannya gitu. Yang terakhir yaitu keterampilan proses memprediksi atau memperkirakan. Nah, di sini kita bisa memprediksi sebuah senter jika diisi dengan baterai atau tidak diisi dengan baterai, apakah akan menyala atau tidak. Memprediksi kadar manusia jika tidak memiliki sumber energi atau memiliki energi dalam listrik, apakah bisa hidup atau tidak. Memprediksi
pilihan memprediksi jumlah gas yang digunakan oleh keluarganya atau orang tuanya di rumah. Misalnya gas tabung, jika 1 bulan butuh 1 tabung, maka 2 bulan butuh berapa tabung, dan seterusnya gitu. Jadi di keterampilan proses memprediksi atau memperkirakan ini kita bisa menghitung, atau kita dengan secara logika kita bisa menyangka-nyangka itu berapa. Kayak tadi tuh guys, misal 1 bulan itu habisnya 1 tabung, berarti 2 bulan itu menghabiskan 2 tabung guys. Tuh. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM T20194033. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup fisika. Fisika menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, kaitan antara fisika dan disiplin ilmu lain membentuk disiplin ilmu yang baru. Misalnya, dengan ilmu astronomi membentuk ilmu astrofisika, dengan biologi membentuk biofisika, dengan ilmu kesehatan membentuk fisika medis. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ilmu fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, termasuk kerekayasaan, kimia, biologi, kedokteran, serta lain-lainnya. Ilmu fisika dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena-fenomena yang menarik. Mengapa bumi dapat mengelilingi matahari? Bagaimana udara dapat menahan pesawat terbang yang berat? Bidang fisika secara garis besar terbagi atas 2 kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik ini bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera. Sedangkan fisika klasik meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bunyi, optika, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Ilmu fisika menunjang riset murni maupun terapan. Ahli-ahli geologi dalam risetnya menggunakan metode-metode gravimetrik, akustik, listrik, dan mekanika. Sehingga diperoleh data atau hasil pengamatan yang bersifat kuantitatif. Nah, keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran perlu diketahui secara jelas, sehingga para guru, khususnya guru sains, memiliki ruang lingkup yang jelas. Lalu, ruang lingkupnya seperti apa? Yaitu 1. Materi dan gerak. Nah, rincian dari lingkup bahan yang akan disajikan pada cakupan materi dari mesin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkup kajian materi fisika kimia terdiri dari pengenalan benda cair, padat, dan gas, pengenalan perubahan wujud benda menjadi cair, gas, atau padat, dan sebaliknya, misalkan melalui praktek membakar kertas. Nah, yang kedua yaitu lingkup kajian materi gerak ini terdiri dari pengenalan bagaimana kita agar cepat sampai pada suatu tempat. Yang kedua yaitu energi dan mesin terdiri dari bagaimana energi ini berpindah dan dapat dimanfaatkan, misalkan mendorong benda dengan roda bulat kincir yang berputar dengan bantuan air atau angin dan sebagainya. Nah, contoh lain yaitu energi listrik. Pemanfaatan energi listrik untuk kehidupan, misalnya untuk penerangan, untuk melihat TV, untuk menyalakan radio, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk energi suara yaitu memperkenalkan suara keras atau lembut, tinggi atau rendahnya, serta sebagai ragam suara dari sumber yang berbeda. Yang ketiga yaitu energi cahaya, diarahkan pada pengenalan berbagai sumber
cahaya dan sinar atau manfaatnya bagi kehidupan. Tentu jelas sangat bermanfaat sekali. Yang terakhir yaitu energi panas. Diperkenalkan sumber-sumber panas, benda-benda yang cepat atau lambat panas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umi Farida dengan NIM T2019-4011. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam bidang fisika. Yang pertama yaitu ada pembuatan sudut area fisika. Nah, untuk meraih dan melibatkan anak dalam pengkajian sains bidang fisika, maka perlu dirancang dan dikembangkan suatu sudut area fisika. Sudut area tersebut dikembangkan berdasarkan pada unit atau tema-tema yang relevan. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu ada tema gejala alam, subtema energi. Adapun tujuannya yaitu dengan menggunakan gambar-gambar, anak dapat melakukan permainan drama tentang penyelamatan energi. Dengan disediakan gambar, anak-anak mampu memilih mana gambar yang menunjukkan efisiensi energi dan mana yang merupakan pemborosan energi. Anak-anak dapat membuat buku clipping dari guntingan koran atau majalah berhubungan dengan topik energi. Anak-anak dapat membuat daftar atau menyebutkan tentang bagaimana cara menghemat energi di rumah masing-masing. Anak-anak dapat menggambarkan berbagai sumber persoalan, sumber pemerolehan energi yang bervariasi. Anak-anak dapat menyampaikan jenis energi yang digunakan di rumah masing-masing. Keterampilan proses yang ditekankan yaitu ada keterampilan eksperimen dan keterampilan berkomunikasi. Adapun material yang dapat digunakan yaitu koran dan majalah terbaru, kertas, pensil, lem, kertas gambar, contoh daftar atau lembar rekening pembayaran listrik, pemanas makanan bayi, kotak membuat es, berbagai alat untuk menunjukkan energi, balon berbagai bentuk dan warna, kertas karton besar, lilin bakar, buku-buku pustaka tentang konversi energi, majalah untuk digunting, plastik bening, poster-poster, gambar-gambar terkait dengan energi, dan sebagainya. Nah, dari perlengkapan tersebut yang sudah terkumpul, maka kita dapat menyetingnya pada ruang yang tepat. Nah, tempatkanlah dekorasi secara menarik sehingga anak-anak akan berminat menggunakannya. Yang kedua yaitu ada pembuatan buletin board atau majalah dinding. Nah, sebagai penunjang dan untuk memperkaya kemampuan sains pada anak usia dini di sekolah pun dapat dikembangkan majalah dinding yang mengemas tema-tema sesuai dengan ruang lingkup pengembangan sains pada anak usia dini. Contohnya yaitu tema gejala alam, subtema materi dan komposisinya. Adapun tujuannya yaitu anak-anak dapat mengelompokkan objek, menggambarkan yang menyatakan wujud materi serta karakteristiknya dengan kategori padat, cair, dan gas. Nah, adapun keterampilan yang ditekankan yaitu ada kemampuan menggolongkan dan kemampuan berkomunikasi. Nah, adapun material yang digunakan yaitu ada kartu-kartu yang berisi gambar, batuan plastik berwarna balon, gambar botol yang berisi padat, cair, dan gas, daftar kartu ciri-ciri dari materi, paling tidak ada 3 ciri, amplop manila, dan pin. Nah, selanjutnya ada menemukan dan menggali sains melalui metode discovery inquiry. Nah, sejumlah unit atau topik yang relevan untuk pembelajaran dan penggalian sains pada anak usia dini yang dapat dilakukan secara terintegrasi. Misalkan ada tema pesan rahasia dari perubahan kimia, materi dan perubahannya, gas sebagai benda cair dan bagian-bagian pesawat dan sebagainya. Sedangkan khusus yang dapat didemonstrasikan misalkan terkait dengan kekuatan aksi reaksi dan sebagainya.
Nah, selanjutnya menggunakan kegiatan permainan. Nah, kehebatan permainan ini dalam menyita perhatian anak sudah diakui oleh para pendidik anak usia dini. Untuk itu, pengenalan konsep dan keilmuan fisika kimia melalui permainan sangat tepat terhadap anak-anak. Dengan cara permainan, kesan atau image bahwa materi sains merupakan kajian yang menjenuhkan akan menjadi hilang karena sains dikemas secara menyenangkan dan setiap anak dapat mengikutinya. Berikut adalah beberapa contoh permainan dan cara pelaksanaannya. Ya. Tema gejala alam, subtema gaya tarik bumi. Nah, tujuannya yaitu anak dapat mengenal bahwa dalam kehidupan kita ada gaya tarik bumi, gravitasi, termasuk kita semua dapat berdiri karena gaya tersebut. Nah, pelaksanaannya itu material yang diperlukan 2 lembar kertas dan ukuran sama, misalnya A4. B. Cara memainkannya itu ambillah 2 lembar kertas yang telah disiapkan. 2. Perlihatkanlah kepada anak-anak bahwa 2 lembar kertas tersebut benar-benar semujurannya. 3. Suruhlah salah seorang anak untuk meremas dan mengumpulkan salah satu kertas tersebut. 4. Jatuhkanlah kertas tersebut ke lantai dari ketinggian yang sama. Selanjutnya yaitu menggunakan strategi atau metode kunjungan lapangan. Konsep dasar yang terkait dengan fisika sangat banyak tersebar di lapangan, yaitu di masyarakat dan alam. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih konkret dan bermakna tentang sains, maka anak-anak dapat dibawa berkunjung ke tempat-tempat yang sesuai dengan topik atau tema bidang pengembangan sains. Contoh tempat-tempat yang relevan untuk dikunjungi dan sesuai diantaranya yaitu ke 1. PPI, yaitu Pusat Peragaan Iptek. Yang kedua, Laboratorium MIPA dan Mafiki. Yang ketiga, dapat berkunjung ke laboratorium milik lembaga pemerintah atau lembaga diklat yang terdapat di suatu kota, misalkan Laboratorium PPG MIPA Bandung, Laboratorium LIPI, dan sebagainya. Yang keempat, dapat juga berkunjung ke pabrik, bengkel, atau perusahaan yang memanfaatkan atau menggunakan konsep dan aplikasi fisika kimia, seperti berkunjung ke IPTN di Bandung, Bukaka Teknik di Cibinong, yaitu perusahaan semen di Cibinong, rental kendaraan Cimbanganti, Bandung pengelolaan roti di PGG, kejuruan Cianjur, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu beberapa contoh pengembangan. Beberapa contoh pengembangan pengemasan pembelajaran sains dapat disajikan secara terpadu dan menarik di hadapan anak. Dengan penyajian seperti itu, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan sains secara utuh, menyeluruh, mencapai dimensi-dimensi perkembangan yang lebih luas. Akhirnya, pengalaman yang diperoleh anak menjadi lebih bermakna dan fungsional, serta yang terpenting gairah dan motivasi belajar anak dapat terjaga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika ada salah kata dari awal sampai akhir, kami selaku kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.